Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Riki Firmansyah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat dari SMA Darut Tauhid Boarding School. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Pak Ustadz Sufyan. Beliau adalah pengajar tarikh di SMA Darut Tauhid Boarding School. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak saya kali ini? Alhamdulillah sehat. Insya Allah Ustadz pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk persiapan untuk supervisi. Ya. Diawali dengan percakapan praobservasi. Siap. Yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan agar proses pembelajaran itu lebih matang, lebih baik. Gitu. Adapun tujuan dari supervisi sendiri itu untuk melihat, mengevaluasi proses pembelajaran agar kualitas pembelajaran kita terus meningkat begitu Ustaz. Siap. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz ya untuk persiapan observasinya. Ini percakapan praobservasinya. Di sini untuk proses pembelajaran yang nanti akan Ustadz laksanakan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya itu seperti apa? Oh, baik Ustaz. Sebelumnya, sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan, saya di sini itu diamanai sebagai guru PAI. Ya, PAI ya. Adapun PAI-nya mencakup pada dua mapel yang saya emban. Yang pertama, mapel sejarah kebudayaan Islam atau tarikh. Kemudian yang kedua, akidah. Nah, insya Allah buat supervisi ini kita mengampu dalam mata pelajaran tarikh. Adapun untuk tujuan pembelajarannya di pembelajaran kali ini, yang pertama membentuk sikap dan pandangan hidup siswa di SMA dan Tauhid Boarding School Putra. Kemudian yang kedua, membawa siswa untuk menghayati peristiwa-peristiwa bersejarah yang mengandung nilai-nilai moral. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman siswa berhubungan dengan sejarah-sejarah kebudayaan Islam. Begitu. Ada tiga berarti Ustadz ya untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya, begitu. Kemudian di sini ada area pengembangan. Area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan itu mencakup apa saja Ustadz? Paling mencakup dua hal saja. Yang pertama mencakup pengetahuan. Pengetahuan, oke. Yang kedua mencakup keterampilan siswa. Pengetahuan dan keterampilan. Ya. Baik. Di sini juga mungkin saya ingin mencoba apa istilahnya mengetahui mulai dari rencana pembelajaran yang akan Ustadz laksanakan seperti apa, mulai dari strateginya, kemudian pendekatannya, model yang digunakan atau metode ini juga seperti itu. Mungkin Ustadz bisa menceritakan gitu. Untuk strateginya paling menggunakan strategi diferensiasi saja. Kemudian adapun untuk metode-metode dalam pembelajarannya, pertama saya menggunakan metode pembelajaran secara kooperatif. Ya, Saya pakai dua metode saja. Kemudian yang kedua di discovery learning. Untuk yang kooperatif, saya membagi siswa itu nanti kepada kelompok-kelompok kecil. Bisa jadi dalam satu kelas itu dibagi sebagai 7 kelompok ataupun 6 kelompok. Nanti mereka diberikan tugas. Nah, sebagai bentuk keterampilannya juga nanti mereka membuat semacam PowerPoint sebagus mungkin, sebaik mungkin untuk dipresentasikan. Kemudian sebagiannya lagi ada juga yang bertugas untuk mencatat dan lain sebagainya dengan manual. Karena mohon maaf Pak, di zaman sekarang itu terutama dalam pelajaran PAI, anak-anak ataupun siswa di sekolah itu sudah sulit untuk menulis huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah tulisan berbahasa Arab, ataupun bahkan tulisan Latin pun mereka tulisannya itu tidak sebagus orang-orang dulu gitu, karena memang sekarang itu mungkin dipengaruhi juga oleh teknologi. Sehingga jarang menulis. Maka di sini kami dipadukan antara menggunakan teknologi sama manualnya juga biar tidak terlupakan. Baik. Jadi mencakup itu ya, strategi pembelajaran itu ada kolaborasi antara yang tadi ya manual, kemudian ada digital juga ya Ustadz begitu. Nah, untuk pelaksanaannya Ustadz ini akan dilaksanakan hari apa dan jam berapa? Dilaksanakannya insya Allah di hari sekarang itu Selasa ya. Selasa ya. Insya Allah nanti di hari Kamis. Hari Kamis. Ya, jam 8.00
sampai pukul 9.30. Oke, jam pertama berarti Jam Ustaz ya? pertama, ya. Oke, jam pertama, baik. Ya, semoga nanti di waktu observasinya diberikan kelancaran Ustaz. Ya, Insya Allah nanti untuk pelaksanaan observasinya saya ikut juga bersama Ustadz di kelas. Ya. Saya akan mengamati semua proses pembelajarannya dan akan mencoba membuat catatan-catatan yang mana tujuannya adalah ya tadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran begitu ya Ustadz ya. Baik, itu mungkin Ustadz untuk percakapan praobservasinya dicukupkan. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini Allah berikan kemudahan. Amin, amin Gitu, ya Allah. Ustadz. Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat thayyibah. 1, 2, 3. Kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam semua. Oke. Jadi ya di siang hari ini kita akan belajar tarik kembali ya. Kita belajar tarik. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai kepada perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil sampai bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahir. Nah di kesempatan ini, alhamdulillah rekan-rekan Bapak ada sinyalnya, ada jaringannya juga. Coba bikin 7 kelompok. Nanti setiap kelompok gabung bersama kelompoknya masing-masing. 7 kelompok ini bikin PowerPoint, jangan terlalu bikin bukan ya, tapi bikin sebaik mungkin, bikin sebagus mungkin, bikin selengkap mungkin, dan nanti tiap kelompok dipresentasikan. Bisa ya? Nah, hari ini bikin PowerPoint-nya sampai pukul 10.40, bisa 10.40. Nanti sisanya bisa kalau sempat presentasi dan yang sisanya lagi yang tidak sempat presentasi hari ini insya Allah di pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pembagian kelompoknya
Pembagi 7 ya. Abian, Agisa, Ahmad Farid. Itu bahas kelompok 1. Jelaskan kisah perjalanan dagang Nabi. Itu ada tipe ada yang Nabi. Jelaskan perjalanan dagang Nabi ke Syam yang kedua bersama Maisarah, dan jelaskan pula kisah pernikahan Nabi bersama Khadijah, mahar-maharnya dan lain sebagainya. Bisa ya? Kerja kelompok bareng-bareng, dibagi-bagi, selain nanti kirim-kirim satu kali. Kemudian Al-Fahrizi Ali Bayu, kedua ya. Kemudian Zulkifli, ini levelnya. Waktunya cukuplah sampai 10.40. Silakan bergabung. Satu dengan kelompok kerja kelompok jadi harus kerja sama dan sama-sama kerja. Jangan sampai satu orang aja gitu, kasihan. Bareng-bareng. Tiga ya Pak? Zulkifli, Faiz, Fahri, yang tiga. Harga Sauki Rashad silakan bareng-bareng dikerjakan bersama-sama ya. Silakan kerjasama ya, bareng-bareng. Dibikin dulu PowerPoint-nya, nanti dipresentasikan. Ini sendiri aja, ada temennya. Oh, iya. Salah ya, habis.
Oh, lalu PPS bisa diterima. Kenapa harus dia? Karena ada udah itu aja. Videonya ada. Aku bisa apa dulu Pak? Dulu mas pasti. Tadi siapa sih? Banyak empat sebenarnya. Jelaskan peristiwa awal mula turunnya wahyu. Jelaskan peristiwa. Pak, ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Hah? Oh iya. Enggak ada di sini.
poin ya dulu buat ditambah sama lainnya. Bener sih. Apa ini datanya tadi ya? kalau ada yang kesulitan yang tidak dipahami ditanyakan ya. Ada yang betul gimana? Oke. Mana gini? Nanti kalau barang gitu ya. Iya, ini yang dulu latar belakangnya. Oh, tambah. Gimana? Bagus. Ada di sini kan? Bapak lepas dulu. Coba kita sambungin di sini. Bapak, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai kabel. Bapak juga nggak pakai kabel, tak? Kita kalau Anda mah harus pakai kabel. Belum download ininya ya, Epson-nya. Harus download dulu. Paling pakai kabel aja. Biasanya pakai kabel apa? Download Epson-nya. Kalau download Epson-nya lumayan lama sih. Tuh, kalau Bapak gini, Epson e-projects. Kalau mau download, nama Epson. Ini dari mana? Gambarnya dari mana? Projection. Lalu pergi yang gitu tenang aja. Ini Bawahan. ini kalau downloadnya gini aplikasi. Tapi kalau lama nggak bisa di download, paling pakai kabel. Kabelnya ada di Bapak. Biasanya pakai kabel apa di sini? Yang ini. Cobain. Nah itu meja itunya di bawah sini. Biasanya lama soalnya kalau di Bapak udah keluar. Mana nih yang Kalau mau pakai kabel. Oh, Ya. ini bisa apa ya? Ini semuanya harus bisa menguasai materi kelompok lain juga ya. Nanti ketika di ulangan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang lain, rekan-rekan pun harus bisa, gitu ya. Oke. Kenapa dalam dulu ya?
Sekarang nanti Pak. Ah, Saya sekarang. apa? Saya sekarang. Nanti sebentar lagi. Itu baru itu. Lepas. Oh, dicoba dulu. Ya. 10.40 nanti coba di presentasi. Tadi kirim ke email Pak. Nama Ya. Bikin slide yang isinya ini nama-nama Kita. habis awalnya sedua Downloadnya mana kan? gini deh biar Mau gereja apa? mau bertanya apa sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpindah dari orang musyrik. Jadi awal mulanya dari Muhammad berdakwah secara terang-terangan ini, mulai dari tahun keempat kita tahu 613 Masehi. Terus tujuannya kita dengan dakwah Nabi Bukit Sofa di mana pun menemui orang-orang Quraisy dan menyeru mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti ajaran Nabi. Selanjutnya adalah beberapa tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad. Yang pertama, penolakan dan penghinaan. Orang kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW bila menyebarkan kebohongan. Mereka juga sering menghina dan menginjek beliau di depan umum. Yang kedua, kekerasan fisik. Nabi Muhammad dan para pengikutnya seringkali mengalami kekerasan fisik. Misalnya ketika Nabi sedang sholat di Hijr Ismail, Uqbah bin Mu'id datang dan melilitkan kain pada leher Nabi, lalu mencekiknya sekuat tenaga. Untunglah Abu Bakar segera datang dan menyelamatkan beliau. Diingat ya, Utsbah bin Mu'id kalau nanti ada di ujian. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pemboikotan sosial. Kaum Quraisy juga melakukan pemboikotan sosial terhadap Nabi dan para pengikutnya. Mereka dilarang berinteraksi, dagang, atau menikah dengan anggota suku lainnya mendukung Nabi. Selanjutnya yang keempat yaitu ancaman dan intimidasi. Abu Lahab, salah satu pemimpin Quraisy, adalah penentang utama dakwah Nabi. Dia sering mengancam dan mengintimidasi Nabi serta para pengikutnya. Bahkan ketika Nabi berdakwah di Bukit Sofa, Abu Lahab datang dan mengancam beliau secara langsung. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun menghadapi berbagai tantangan ini, Nabi tetap teguh dalam menyampaikan Nabi Muhammad tetap teguh dalam menyampaikan ajaran Islam. Sahabat dan keteguhan beliau akhirnya membuahkan hasil dengan semakin banyaknya orang yang menerima Islam dan mendukung dakwah beliau. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan dulu silahkan. Teman saya sekarang Ada pertanyaan? Nanya tuh satu orang. Ada gak? Cukup? Oke, cukup dulu. Silakan ditutup Kak. Statement closingnya gimana? Mengingat perjuangan Nabi ketika awal mula berdakwah secara terangan, kita sebagai umatnya tentunya harus meneladani sifat beliau, sifat keberaniannya, sifat tablignya. Jadi Nabi Muhammad harus menjadi panutan kita dan setiap sifatnya kita harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kami diberi tugas yaitu mempresentasikan Nama-nama anak Nabi sudah bisa singkatnya. Kami dari kelompok 3 berbahan dari saya Pak Herbatul Rahman, saya Zulkifli Beradaran, saya Faiz Muhammad Batubara akan mempresentasikan nama-nama anak Nabi. Baik. Yang pertama ada Qasim. Putra Nabi Qasim adalah putra pertama Nabi Muhammad SAW dari Khadijah binti Khuwailid. Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan julukan Abul Qasim. Qasim lahir sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Sayangnya Qasim meninggal dunia pada usia muda sekitar 2 tahun. Peristiwa ini sangat menyedihkan bagi Nabi dan Khadijah. Yang kedua ada Abdullah. Abdullah juga merupakan putra dari Khadijah binti Khuwailid. Dia memiliki julukan At-Tayyib dan At-Takhir karena lahir setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Namun seperti kakaknya Qasim, Abdullah juga meninggal saat masih bayi. Kematian kedua putra ini menjadikan cobaan yang berat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dari Ibrahim. Ibrahim adalah putra terakhir Nabi Muhammad yang lahir dari istri beliau, Maria al-Qibtiyah. Ibrahim lahir di Madinah dan sangat dicintai oleh Nabi. Namun seperti keluarganya, Ibrahim meninggal pada usia sekitar 16 sampai 18 bulan. Nabi sangat berduka dan kebahagiaan Ibrahim dan beliau menangis menunjukkan sisi manusiawi Nabi dalam menghadapi kehilangan. Dan yang keempat Zainab adalah putri tertua Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Dia menikah dengan Abu Al-As bin Rabi'. Itu kalisan datang Zainab memeluk agama Islam, sementara suaminya masih kafir. Setelah beberapa waktu Abu Al-As juga memeluk Islam dan hidup bahagia dengan Zainab. Namun Zainab meninggal pada tahun 8 Hijriah karena sakit. Yang kelima juga putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan dan hijrah ke Habasyah, Ethiopia bersama suaminya untuk menghindari kejaran dan penganiayaan. Setelah kembali ke Mekah, mereka kemudian berhijrah ke Madinah. Ruqayyah wafat saat perang Badar berlangsung dan Utsman sangat berduka atas kepergiannya. Yang keenam, Ummu Kulsum. Setelah wafatnya Ruqayyah, Nabi menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum sehingga Utsman mendapatkan julukan Zulnuraini. Zulkarnain. Bukan Zulkarnain. Zulnuraini. Zulkarnaini memiliki dua Maaf ya. Ummu Kulsum menjalani kehidupan pernikahan. Tadi salah Bapak. Juga wafat pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi Muhammad sangat berduka dan kematian putri-putrinya. Yang terakhir yaitu Fatimah. Fatimah putri bungsu dan sangat dekat dengan Nabi. Dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Memiliki 2 putra, Hasan dan Husain. Dia kelak menjadi pemuka Islam. Fatimah dikenal dengan sifat yang soleh dan kesabarannya. Beliau wafat 6 bulan setelah kepergian Nabi Muhammad SAW pada usia muda, meninggalkan juga di dalam keluarga. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila Ada pertanyaan dulu gitu. ada pertanyaan. Ada gak, Sob? Agis?
Atau M. Ziad Yusuf, ada pertanyaan? Sak. Ada pertanyaan dulu, silakan. Saya enggak. Ini siapa? Ini putra-putra dari ini kan udah dijelasin. Abdul juga bapak dari Polides juga. Ini semuanya dari Allah ini Ibrahim. Terakhir Nabi Muhammad yang lahir dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah. Jadi anak Nabi itu kalau disimpulkan ada berapa? Ada 7. Yang 7 itu 6 dari Sayyidah Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Dan semua anak-anak Nabi wafat. Kalau Bapak lihat dari tadi yang disampaikan oleh Anda, semua anak-anak Nabi itu wafat sebelum Nabi wafat kecuali 1, yaitu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Paham nggak? Bapak mau nanya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anak-anaknya, terutama anak laki-lakinya wafat duluan? Diuji. Hikmahnya kira-kira apa? Sabar. Jadi gini kan, kenapa Nabi Muhammad SAW itu anak-anaknya, terutama yang Bapak garis bawahi, anak laki-lakinya kenapa wafat duluan? Kira-kira hikmahnya apa? Khawatir tidak memanjang umur. Apa? Kematian tidak memanjang umur. Boleh, kematian. Siap, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah Nabi itu diejek oleh orang-orang kafir Quraisy, mohon maaf, karena Nabi tidak punya keturunan, terutama garis keturunan dari laki-laki ya. Itu kata mereka, Muhammad itu abtar. Kalau kita baca surah Al-Kautsar, inna syani akahwal abtar. Itu Muhammad itu abtar kata mereka, terputus dari keturunan, sehingga tidak punya anak laki-laki yang gede, yang dewasa. Itu sebetulnya diantara hikmahnya selain kematian tidak memandang umur, diantara hikmahnya adalah karena biasanya hampir anak-anak Nabi itu jadi Nabi biasanya. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ismail dan Ishak. Ismail Ishak Nabi atau bukan? Nabi. Nabi Yakub punya anak, di antara anaknya ada Nabi Yusuf. Yusuf Nabi atau bukan? Nabi. Paham ya? Daud punya anak, nama anaknya siapa? Sulaiman. Sulaiman Nabi atau bukan? Nabi. Nabi Zakaria punya anak Yahya. Yahya Nabi atau bukan? Sementara Nabi Muhammad SAW di antara hikmahnya kenapa tidak punya anak laki-laki sampai dewasa sampai besar? Karena Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir. Paham ya? Sehingga tidak ada orang yang mengkultuskan bahwa ini anak Nabi harus jadi Nabi. Ngerti gak maksudnya? Karena itulah diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewafatkan anak-anak Nabi yang laki-laki terutama itu semenjak masih kecil. Ada yang 2 tahun, ada yang 16 bulan, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Oke, ini anak-anak Nabi ini. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Deadline untuk pengumpulannya hari ini ya. Bisa ya? Bisa hari ini ya. Dikumpulkan lewat email ini nih. Nah ini. Oke. Sama-sama tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Doa kifaratul majlis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Ustadz perasaannya tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran? Alhamdulillah, yang saya rasakan ada senangnya, kemudian ada tambah semangatnya lagi untuk memperbaiki diri, kemudian untuk lebih semangat lagi menimba ilmu bagaimana cara mendidik ataupun mengajar siswa gitu. Dalam area pengembangan tadi ya, setelah Ustadz melaksanakan proses pembelajaran, kemudian tadi mulai dari awal kemudian akhir, ada refleksi juga ya, tadi saya sudah memberikan ada beberapa catatan di sini. Cuman yang ingin saya pertanyakan atau ingin saya tanyakan di sini ada area pengembangan Ustadz ya. Di sini coba Ustadz boleh ceritakan area pengembangan pada tahapan proses pembelajaran tadi yang sudah Ustadz laksanakan. Siap. Alhamdulillah, bagi saya ini sudah sesuai dengan rencana, tahapan demi tahapannya sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Adapun ada beberapa hal yang perlu dikuatkan lagi, karena memang kemarin itu kan kita melaksanakan pembelajarannya di antaranya menggunakan pembelajaran secara berkelompok sama discovery learning, nah, sehingga dibutuhkan yang perlu ditekankan untuk dikuatkan itu adalah kerjasama antar kelompok. Kemudian yang kedua adalah keaktifan dari pihak kelompok masing-masing. Begitu menurut. Oke. Nah, sejauh mana area pengembangan itu sudah berhasil dilaksanakan? Bagi saya sudah cukup memuaskan, sudah memuaskan. Targetannya kemarin kan sesuai dengan tujuannya. Ya. Yang pertama bila anak-anak ataupun para peserta didik sudah bisa membuat PowerPoint dengan baik, kemudian sudah bisa mempresentasikan dengan lancar, dan mereka juga selain mempresentasikan dari PowerPoint tersebut, mereka menjelaskan dan menulis dengan huruf Arab itu mereka sudah cukup lancar gitu Pak. Baik. Itu area pengembangannya ya sudah berhasil ditempuh, sudah dicapai begitu Ustadz ya. Nah, untuk kendala mungkin Ustadz dalam proses pembelajaran tadi yang sudah dilaksanakan, apakah ada kendala Ustadz? Kendalanya ada. Oh, ada kendala. Di antaranya kendala itu adalah kan mereka itu di kelompok-kelompok. Nah, ternyata di tiap kelompoknya itu mereka kurang memahami tugas mereka itu mau jadi apa atau peran mereka itu jadi apa dan bagaimana seperti itu. Sehingga dalam proses pembelajarannya mereka terkadang satu sama lain itu saling mengandalkan gitu Pak. Mereka tidak jelas tupoksinya itu sebagai apa. Nah, kira-kira rencana Ustadz untuk membuat pembelajaran lebih baik lagi itu ya, bercermin dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kira-kira bisa dianalisis mengapa bisa kendala tadi terjadi. Baik, berdasarkan kendala yang tadi, itu kendalanya itu memang bisa dikatakan mismok lah ya, karena itu tupoksinya itu belum jelas, sehingga nanti insya Allah di pembelajaran selanjutnya ya, kita akan coba lagi hal seperti ini, akan tetapi sudah dari awal dijelaskan. Ya, misalkan ini kelompok A ada 3 orang, yang 3 orang itu yang pertama misalkan tugasnya mulai ya, sehingga mereka tidak saling mengandalkan satu sama lain. Baik. Karena sebetulnya mereka itu bisa, kan, tetapi kalau saling mengandalkan maka mereka menganggap semuanya itu bisa, sehingga pas ditunjuk untuk melakukan satu hal yang memang secara khusus mereka tetap aja saling tunjuk, saling mengandalkan satu sama lain. Oh, itu rencana kedepannya seperti itu Ya, rencana kedepannya seperti itu, nanti lebih jelas lagi tupoksi mereka itu sendiri. Baik, jadi lebih jelas lagi masing-masing peranan dari siswa dalam kelompok. Baik Ustadz, semoga apa yang Ustadz rencanakan bisa terrealisasi dengan baik dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran lebih baik lagi Ustadz ya. Gitu. Nah, kira-kira untuk rencana tadi itu dapat direalisasikannya kapan? Paling kan tadi kita laksanakannya
kemarin itu di hari Kamis. Hari Kamis ya. Hari Kamis di kelas 2. Nah, Oke. paling biar terlihat perubahannya kita rencananya untuk penilaian ini di kelas yang sama aja lah, kita hari Kamis yang pertama, kemudian di kelas yang sama. Karena memang kalau di kelas yang lain itu nanti permasalahannya bisa jadi beda lagi. Oke. Nah, untuk dapat dilihat peningkatannya, insya Allah kita di kelas yang sama di hari yang sama di jam yang sama. Oke. Nah, jadi secara kontinuus. Continuous ya, betul. Jadi nanti akan continuous dan konsisten Ustadz ya, berarti nilai siswa yang A, siswa B dan seterusnya di kelas yang sama, di jam atau jadwal yang sama gitu Ustadz. Oke. Baik, itu mungkin Ustadz untuk percakapan pasca observasi. Alhamdulillah proses yang luar biasa Ustadz ya. Siap. Semoga ke depan kita selalu diberikan yang terbaik. Begitu Ustadz, hatur nuhun, terima kasih. Kita akhiri kegiatan diskusi dan pasca observasi ini dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.